Episode 10. 1 bulan berlalu, waktu berjalan cepat. Namun perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Nalina dan Dion terasa begitu nyata. Rumah yang dulu terasa asing, kini mulai hidup. Nalina tak lagi hanya diam di rumah. Ia memilih bekerja, menjadi manajer di sebuah klinik kecantikan milik sahabatnya, Raya. Pekerjaan itu membuatnya kembali percaya diri. Ia belajar banyak hal. Dulu dia adalah nona muda kaya raya, kini ia bisa lebih mandiri, kuat, dan perlahan melupakan rasa sepi yang dulu sering datang. Sementara itu, Dion benar-benar berubah. Ia bekerja keras, sangat keras, datang paling pagi, pulang paling malam, hampir tidak pernah mengeluh, seolah ia ingin membuktikan sesuatu. Dan akhirnya, hari yang ditunggu itu datang. Gajian pertama, Dion menerima gaji beserta bonus lembur. Totalnya, 15 juta rupiah. Angka yang belum pernah ia pegang sebelumnya. Tangannya sedikit gemetar saat melihat saldo itu. Ini, awal dari kehidupan yang lebih baik. Malam itu, ia pulang dengan wajah bersinar. Begitu masuk kamar, Nalina sudah menunggunya. Dion langsung mengeluarkan uang itu, dan meletakkannya di tangan Nalina. Nalina terkejut. "Dion, kenapa semua diberikan padaku?" Ia menatapnya bingung. "Ibu belum kamu beri, Dena juga belum." Dion tersenyum. "Itu pegang saja buat kamu, sayang, untuk ibu dan Dena. Biar aku yang ngurus." Nalina mengernyit. "Kamu masih punya uang?" Dion mengangguk santai. "Ada, aku juga kerjaan lain. Jasa desain, lumayan buat kebutuhan mereka." Nalina terdiam, lalu perlahan memeluk Dion. "Terima kasih." Suaranya lembut, tulus. "Tapi, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu tahu kan aku juga bekerja. Pikirkan kesehatanmu juga." Dion tersenyum, namun pelukan itu terasa berbeda. Hangat, tapi menyisakan jarak yang tidak terlihat. Nalina melepaskan pelukannya, lalu berkata pelan, "Dan sampai sekarang, kita belum jadi suami istri seutuhnya." Kalimat itu membuat Dion membeku. Wajahnya langsung tegang. "Maaf, aku tidak." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Nalina tersenyum dan memotongnya. "Tidak apa-apa, aku hanya bercanda." Ia menepuk pelan dada Dion. "Yang penting kamu selalu di sisiku. Itu sudah cukup." Dion menatapnya. Ada kelegaan, namun juga rasa bersalah yang semakin dalam. Nalina lalu mengambil sesuatu dari meja. "Ini, aku belikan vitamin untukmu. Minum setiap pagi ya, biar kamu tetap sehat. Mulai sekarang jangan lembur lagi." Perhatian kecil itu kembali menusuk hati Dion. Ia hanya bisa tersenyum, mengangguk, dan menerima. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia bisa terlihat sempurna di depan Nalina. Tapi ia tidak pernah benar-benar menjadi suami untuknya. Tidak sekalipun, karena semua yang seharusnya menjadi milik Nalina telah ia berikan pada wanita lain. Dion masuk ke kamar mandi, menutup pintu, membiarkan air mengalir. Ia menatap dirinya di cermin, wajah yang terlihat lelah dan penuh rahasia. Sementara itu, Nalina duduk di tepi ranjang, matanya menatap pintu kamar mandi. Pikirannya mulai berjalan. Selama ini, Dion selalu menghindar, selalu ada alasan, selalu lelah, selalu sibuk. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan, namun semakin lama, semakin terasa aneh. Apakah Dion punya masalah? Pertanyaan itu muncul, pelan, namun mengganggu. Apakah dia tidak mampu? Atau, tidak mungkin dia tak menginginkanku kan? Nalina menelan ludah. Ia tidak berani bertanya, takut menyinggung, takut melukai. Apalagi, Marta, ibu Dion, hampir setiap hari mengingatkannya, jangan dulu punya anak, kumpulkan uang dulu, jadi kaya dulu, baru pikirkan anak. Nalina awalnya menganggap itu wajar, masuk akal. Namun sekarang, semua terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap, dan ia mulai menyadari, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak ia ketahui. Sementara di dalam kamar mandi, Dion memejamkan mata, air mengalir di wajahnya. Namun bayangan yang muncul, bukan Nalina, melainkan Laura, dan di saat yang sama, sebuah rahasia semakin dalam terkubur, menunggu waktu untuk menghancurkan semuanya. Bersambung.